Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhita Sutan Prastio dengan NIM 26050112226 dari kelas Oceanografi A. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data Stokes dan juga Noidal pada modul 3, modul 2 ini. Sebelumnya, eh, dari teori gelombang nonlinear ini, apa sih teori gelombang nonlinear ini? Teori gelombang nonlinear adalah teori yang memperhitungkan faktor-faktor yang tidak memperhitungkan apa yang ada di faktor teori gelombang linear. Teori gelombang nonlinear memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perilaku gelombang di alam, terutama pada kondisi eh, gelombang yang sedang ekstrim. Terus ada berapa sih teori gelombang nonlinear? Itu ada tiga, ada Stokes, Noidal, dan juga solitary. Nah, buat yang pertama ini kita bakal mempraktekkan cara mengolah data Stokes. Teori Stokes. Teori Stokes itu merupakan teori gelombang nonlinear yang digunakan untuk menganalisis gelombang dengan amplitudo yang lebih besar dibandingkan dengan asumsi gelombang. Teori ini memberikan gambaran lebih akurat mengenai bentuk dan juga perilaku gelombang yang ada di alam. Teori Stokes ini juga bisa dibilang teori pengembangan dari gelombang ini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke data satu. Di sini aku udah ada isi, di mana di H, nilai H itu nilai dari data ditambah dengan NIM. Sebelumnya kita masukkan dulu NIM kita di kolom G ini secara lengkap 26050123126 dan juga di bawahnya kita kasih 0,3 angka NIM kita, jadi 0,02. Terus kita buat di sini tinggal kita tambah-tambahin aja sama NIM yang kita udah kasih 0,026 tadi. Terus habis itu di nilai gravitasi ini udah nggak perlu digonta-ganti. Di nilai D per L-nya tinggal ditambahin aja C8 per C9. Terus buat nilai C-nya tinggal SQRT B12 dikali C9. B12 itu ada G dikali dengan C9. C9 itu ada L per 2pi dikali dengan E3. E3 di sini E23, maaf. E23 di sini ada nilai cos. Terus di sini ada T, T itu C9, C9 di mana itu L dibagi dengan B16. B16 itu ada C. Terus untuk mendapatkan nilai cos 2pi D per L, sin 2pi D per L, cos 4pi D per L, dan 2pi D per L, dan juga sin 4pi D per L. Di sini ini tinggal kita lakukan interpolasi aja. Jadi kita konekin D per L yang tengahnya sama D per L yang udah kita hitung di atas tadi. Terus habis itu buat batas bawahnya aku dapat 0,1304. Buat batas atasnya 0,13. Begitu seterusnya sampai ke sin 4 pi D per L. Terus habis itu kita menghitung elevasi. Di nilai elevasi ini ada elevasi pertama dan juga kedua. Buat yang pertama ini ada C7 di dolarin terus dibagi 2 dikali cos radian B28. B28 di sini ada sudut. Terus kalau udah kita drag aja ke kanan. Terus buat yang kedua di sini ada sama dengan B29. B29 yaitu nilai yang elevasi pertama tadi ditambah P1 PI dikali dengan eh, C7 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 di sini tadi ada H dikuadratin dibagi dengan
8 dikali dengan C9, C9 di sini ada L-nya, terus dikali juga dengan B23 di sini ada cos 2 pi D per L-nya, terus dibagi dengan C23 ada sin 2 pi D per L-nya dipangkatin 3, terus dikali dengan D23 cos 4 pi D per L-nya, terus dikali cos radian 2 kali B28. B28 di sini ada sudutnya. Terus habis itu kalau misalkan udah ditinggal drag aja ke. Nah, buat profil order satunya, di sini kita menghitung nilai maksimum dan juga nilai eh, minimum. Buat nilai maksimumnya tinggal masukin rumus aja sama dengan max kurung buka W29, terus kita drag aja ke kanan. Terus habis itu buat nilai Z, Z plus D per Z plus D per L-nya, kita tinggal masukin rumus saja B4 ditambah C8 dibagi C9. Terus kita melakukan interpolasi. Jadi interpolasinya kita konekin aja nilai tengahnya yaitu 0,1522 ini. Terus kita cari batas bawahnya. Di batas bawahnya aku ketemu di buku ini adalah 0,1513. Terus buat batas atasnya 0,153. Terus ini sama juga buat nilai lembahnya kita cari nilai maksimum, nilai minimumnya. Jadi nilai minimum tuh nilai yang ini kita klik aja sama dengan min. Terus buat yang apa order pertama tadi kita drag aja ke kanan. Terus buat Z plus D per L-nya juga sama aja. E34 ditambah dengan C8 dibagi dengan C9. Terus kalau misalkan udah ketemu kita nyari rumus interpolasinya. Sama kayak tadi kita cari batas bawahnya dan juga batas atasnya di buku. Terus habis itu tinggal kita masukin aja hasil interpolasinya. Nah, di sini buat menghitung UC1, di sini ada pi dikali dengan C7, di mana C7 itu adalah hanya, terus dibagi dengan B17, B17 di sini ada T-nya, dikali dengan B39, B39 di sini ada eh, interpolasi tadi, dibagi dengan C23, C23 di sini ada nilai sin 2 pi J per L-nya, terus dikali dengan cos radian C28. C28 di sini adalah sudut dari hasilnya. Nah, kalau misalkan udah, kita lakuin interpolasi yang sama. Wait, ini. Nah, kalau misalkan udah, kita menghitung UT1. Di sini UT1 itu ada pi dikali dengan C7, dibagi B17 dikali E39 per C23 dikali cos radian E28. Nah, di sini buat profil orde 2-nya ini sama. Masukin aja max kurung muka. Bentar. Terus buat nilai Z DPL-nya sama dengan oke.
Terus habis itu buat nilai ini interpolasinya kita konekin aja sama yang ini. Terus habis itu kalau misalkan udah kita cari batas batas bawahnya dulu 2, salah mus salah mus minus C8 nih 0,157 66 0,15766 kita cari aja di buku 157. Di sini benernya 0,15728 sama batas atasnya 0,15813. Nah, buat nilainya di sini nilai 4 cos 0,1505 0,1567 itu 505-nya di sini ada 1,011. Terus di sini ada 1,013. Buat nilai interpolasinya. Nah, terus buat menghitung UC2-nya, nah, buat menghitung UC2-nya, masukin aja rumus B sama dengan B43 UC1 ditambah dengan kurung buka 3/4 dikali dengan kurung buka 3 kali PI kurung buka kurung tutup dikali dikali C7 per C9 dikurung dipangkatin 2 dikali dengan B16. B16 di sini ada nilai C. Terus habis itu dikali dengan B53. B53. Terus habis itu, oh iya, wait. Sebelum B53 ini dikasih tanda kurung B53 dibagi C23 dipangkatin 4
terus dikurung dua kali, dikali cos, kurung buka, radian, kurung buka, 2 dikali D28. Terus kita tinggal enter aja. Nah, ini buat nilai UC2-nya. Terus buat lembahnya juga sama kayak yang tadi. Di sini kita samakan dengan kurung buka buat nilai yang kedua tadi. Terus enter. Terus buat nilai Z upper L-nya di sini berarti B48 diganti cepat sama C9. Di enter. Di sini ketemu hasilnya 0,116. Ini konekin aja. Terus buat nilai batas bawahnya kita cari dulu di buku. Ya 0,111162. Nah, ini buat pesanan 0,1112. Terus buat batas atasnya 0,1229. Terus buat nilai sininya yaitu 1,06. Terus buat batas ini 1,8. Nah, ini interpolasinya sama. Nah, buat rumus UT-nya, UT2-nya di sini lumayan panjang juga, sama dengan E43 ditambah dengan kurung buka 3/4 dikali kurung buka 3 kali PI kurung buka kurung tutup dikali C7 terus per C9 kurung pangkat 2 kali B16 di sini ada C B16 dikali eh, kurung buka E53 per C8 C23 dipangkatin 4 terus kita kurung tutup 2 kali. Kalau misalkan udah kita kali dengan cos cos di cos radian 2 dikali dengan E28 terus dikurung 2 kali. Nah, ini udah muncul hasilnya. Terus habis itu buat kecepatan transport massa. Kecepatan transport massa itu rumusnya apa? Di sini kita masukin aja sama dengan kurung bukanya 3 kali, PI kurung buka kurung tutup, dikali dengan C7, dikurung tutup, terus dibagi dengan C9, kurung tutup, pangkat 2, terus itu dikurung tutup lagi, dikali dengan
Nilai C atau B16, B16, terus habis itu dibagi dengan 2, dikurung, dikali B53, hmm, B53, terus habis itu dibagi dengan C23, dipangkatin 2, dikurung 2 kali. Wait, ada yang salah. Kurung buka dikali C7 dibagi C9, dipangkatin 2 dikali B16. Oh ini kurung 16 per 2 dikali 16. Kayak buat nilai transport massanya di sini. Ini di mana di sini? Salah masukin di sini. Ini harusnya nah, udah masuk. Terus buat nilai UYT-nya. Di sini nilai UYT-nya kita masukin aja sama dengan membuka 3 kali PI kurung buka kurung tutup dikali dengan C7 dikurung tutup per C9 dipangkatin 2, terus habis itu dikurung tutup dikali B16 nilai dari C tadi, terus habis itu dibagi 2 dikali dengan pembuka E53 per kurung buka C23 pangkatin 2 dikurung 2 kali. Ya, muncul. Terus di sini buat nilai dari tekanan gelombangnya. Tekanan gelombang di puncak ini rumusnya kita konekin aja ke B34 buat nilai Z. Terus, terus habis itu buat nilai T1-nya, di sini agak panjang, kita sama dengan B13 kurung dulu ya, kurung B13 dikali B12 kurung dikali C7 per 2 dikurung dikali B39 B39 per B23. Ini jangan lupa dikurung. Terus habis itu dikali cos kalian C28 dikurung min kurung buka B13 B13 dikali B12 terus dikali B63. Terus dari tadi ada yang salah lagi. Oh ini belum kita kurung. Ntar. Nah, ini ketemu P1-nya. Terus buat P2-nya, ini agaknya lebih panjang lagi. Kita masukin aja sama dengan
kurung buka dua kali, 3/8 dikali dengan B, eh, sama dengannya satu aja, dikali dengan B13, B13 dikali B12 dikali kurung menurut PI kurung buka kurung tutup dikali em, kurung buka C7 dikali dipangkat 2 terus habis itu di 2 kali per C9 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali B53 di per kurung buka sekali C23 dipangkatin 2 kurung buka, tutup 2 kali min kurung buka 1/3 kurung tutup dikali cos saat cos radian kurung buka udah 2 dikali C28 dikurung tutup 3 kali terus habis itu di minus kurung buka kurung bukanya 2 kali 1/8 terus di kurung tutup dikali kurung buka B13 dikali dengan B12 terus dikurung dikali P eh, kurung bukanya 2 kali di- dikali dengan PI kurung buka kurung tutup kali dengan kurung buka C7 dikuadratin nah, C7 dikuadratin dikurung tutup 2 kali per C9 terus ini dikali C23 per kurung buka C23 dikuadratin terus habis itu dikurung 2 kali dikali dengan B53 min 1 ya kurung B53 min 1 dikurung tutup 2 kali. Ini buat nilai eh, P2-nya. Terus buat nilai P totalnya, di sini tinggal dijumlahin aja sama dengan B64 ditambah sama B65. Bisa enter aja. Lanjut, kalau misalkan udah kita menghitung buat yang energinya. Buat ngitung energi gimana? Buat ngitung energi itu sama dengan kurung buka B13 dikali dengan B12 dikali dengan C7 dipangkatin 2 dikali dengan C9/8 per eh,
Oke, kita lanjut karena data 2 dan data 3-nya di sini. Aku udah ngerjain, jadi buat di hasilnya ini kita bikin grafik. Tinggal kita konek-konekin aja data J per L-nya sama dengan J per L-nya. Hmm, konekin. Terus nilai C-nya. Hmm, nilai T-nya. Hmm, T1-nya. Hmm, T1-nya. Hmm, C2-nya. T2-nya. Kita bisa pastelin. Data 2 juga sama.
Insert, scatter, scatter with smooth. Nah, salah. Kita ini di insert, scatter with smooth line. And dua chart desainnya. Terus like data. Terus yang series ini diedit. Namanya jadi Ini lagi oke. Terus yang satunya lagi jadi stop. Terus di oke. Gini, hmm, hmm. Terus kalau misalnya udah chart title-nya di sini dikasih hierarchy terus data satu. Oh ya, keyboardnya yang aja. Terus buat data yang kedua, nah kita pergi ke data yang kedua. Terus ini kita taruh bawah aja. Data yang kedua di insert sama scatter with smooth line. Terus buat mengganti ininya, kita oh, chart design kita ke select data. Buat ini kita ganti sama I. Buat yang kedua kita edit jadi box
Oke. Terus buat chat title-nya, ini fotonya kita copy juga di sini ya. Chat title-nya diganti, diganti data dulu. Oke, terus habis itu ke yang data 3. Terus klik insert, scatter with smooth line, terus select data. Ini data 3. Oke, kalau misalkan udah, kita tinggal salin aja grafiknya ke sini. Nah, oke. Nah, ini dia buat hasil dari tar- Nah, ini buat eh, teori stokesnya udah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke teori modal. Di teori modal. Oh ya, buat teori stokes ini dia punya jelas kayak grafiknya tuh mau begini. Nah, ini bisa dilihat perbedaan. Oke, selanjutnya kita pergi ke teori Noidal. Nah, sebentar. Buat teori Noidal ini adalah teori yang gimana? Teori Noidal ini adalah teori belum sih yang stokes dulu. Oke, buat teori noidal ini adalah teori yang gimana? Teori noidal ini merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis gelombang di perairan dangkal. Karena teori gelombang perairan dangkal umum disebut dengan teori noidal, maka penggunaan secara luas di teori gelombang noidal ini banyak dipakai untuk pendekatan gelombang pada order pertama, tetapi juga dijelaskan sebagai finite height wave pada perairan dangkal. Terus teori noidal ini disajikan dalam bentuk suku-suku parameter K kuadrat dan juga URL kuadrat H per D pangkat 3. Adapun dari parameter K kuadrat ini, parameter K kuadrat ini adalah parameter panjang gelombang, tinggi gelombang, dan juga kedalaman perairan, sehingga juga dapat disebut dengan variabel bebas pada sebuah eliptik.
Adapun harganya bervariasi dari nol sampai dengan gelombang dengan amplitudo kecil, yaitu satu untuk gelombang soliteri yang biasa dikenal dengan Purcell parameter. Nah, eh, apa ya, manfaat atau kegunaan teori noidal ini dapat menangkap karakteristik gelombang dengan cukup baik sehingga hasil yang didapatkan pun juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu teori noidal juga dapat digunakan untuk menganalisis fenomena gelombang yang kompleks dan seperti apa gelombang itu dapat pecah atau soliter di perairan dangkal. Ya, mungkin kita langsung lanjut aja buat teori gelombang noidal. Sama kayak teori gelombang Stokes tadi, di sini kita masukin dulu NIM kita 26.050.123.1226. Nah, buat data plus NIM-nya kita tinggal tambahin aja data plus NIM. Terus buat ini sampai selesai H, D sama T-nya sama, diperlakukan sama. Habis itu kita hitung H per D-nya. H per D-nya caranya dengan sama dengan E 5 diper dengan E7. Terus habis itu kita lanjut ngitung T, G per D pangkat 0,5-nya dengan cara sama dengan SQRT C8 per E7 dikali dengan E6, di mana E6 itu adalah periodenya. Terus habis itu setelah menghitung ini kita akan melakukan interpolasi. Interpolasinya dengan cara ngonekin aja eh, batas tengahnya ini sama yang TG per D ini. Terus karena 19 itu berada di kita sambil lihat grafik. Kita sambil lihat grafik 2,15. Kalau ada 19 ini berada di antara 10 dan juga 20, maka kita akan lihat panjangnya kita ukur. Ini ada 0 sama 1,5. Nah, buat nilai interpolasinya gimana? Nilai interpolasinya itu H6 ini panjang batas bawahnya ditambah dengan G7 di sini ada nilai tengahnya tadi dikurangi dengan G6 batas bawah diper batas atas dikurangi batas bawah dikali dengan batas atas dari panjang dikurangi dengan jadi didapatkan hasil 1,48. Terus habis itu kita melakukan interpolasi lagi. Kita menghitung panjang menggunakan grafik. Didapatkan hasil seperti ini. Buat grafik yang dua juga sama. Nah, buat interpolasi grafik dua ini di kita menggunakan grafik yang 2,16. Karena di sini ada batas bawahnya 100, terus batas atasnya 1000. Nah, setelah melakukan interpolasi grafik 2 kita melakukan interpolasi grafik 3 itu caranya sama. Terus kita ukur dulu panjangnya. Terus kita dapatkan buat interpolasinya rumusnya C21. C21 di sini ada batas bawah dari panjang ditambah dengan B22. Di sini ada batas tengah dikurangi dengan batas bawah per batas atas dikurangi batas bawah dikali dengan C23. C23 di sini ada batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal masukin ke yang D per L kurang dari 1/8. Ini sama dengan E7 per I18. Di mana E7 itu adalah D yang udah ditambahin dengan DIM dengan I18. I18 itu ada nilai L-nya. Oh ya, buat nilai L-nya tadi, cara menghitungnya tinggal diketikkan aja SQRT I15. I15 itu adalah nilai interpolasi tadi dikali dengan E7.
E7 adalah nilai D yang udah ditambahin dengan NIM, terus dipangkatin 3 dibagi L5. L5 di sini adalah H yang udah ditambahin. Terus kita masukin aja. Yang ini kita tinggal konekin ke I15. Terus tinggal kita lihat aja nanti di terangannya ini memenuhi atau tidak. Nah, kalau misalkan udah memenuhi kayak gini, kita lanjut ke interpolasi grafik 3 di interpolasi grafik di wait. Kita menghitung nilai C dulu. Menghitung nilai C itu caranya dengan I18. I18 di sini adalah L terus dibagi dengan E6. E6 itu adalah T yang udah ditambahin dengan I. Terus habis itu buat interpolasinya kita tinggal lakukan aja interpolasi. Kita ukur dulu buat panjangnya. Terus habis itu kita lakukan interpol buat batas bawahnya 0 di batas atasnya 0,7 buat eh, interpolasinya caranya sama C27 ditambah B28 dikurangi eh, B29 dikurangi B27 dikali C29 dikurangi C27. Nah, selanjutnya kalau misalkan interpolasinya udah dapet, kita bakal menghitung YC. YC-nya rumusnya gimana? Rumusnya adalah kurung buka C28. C28 di sini adalah nilai dari hasil interpolasi tadi dikali dengan E5. E5 itu adalah nilai H yang udah ditambahin dengan NIM, terus ditambah dengan E7. E7 adalah nilai D yang udah ditambahin dengan NIM. Kalau misalkan udah, selanjutnya kita menghitung YT. Di sini YT adalah C28 hasil interpolasi tadi dikurangi 1 dikali E5. E5 itu H yang udah ditambahin dengan NIM, terus ditambah dengan D yang udah ditambahin. Nah, hal yang sama juga dilakuin buat grafik 2, grafik 2, data 2. Ini aku udah ngerjain data 2 sama caranya kayak yang tadi. Terus buat data 3 caranya juga sama. Cuman di sini aku belum selesai, jadi aku mau selesaiin dulu. Ini kita tinggal copy rumusnya dulu dari sebelumnya. Wih, ntar bakal muncul terpasnya. Terus buat ini mau mau muncul.
Oke, buat ininya, wait, 4,1. Tunggu untuk perhitungan. Untuk guys, buat putusnya ini ada 100. Ini sesuai sama yang grafik 2,6 yang hubungan antara K kuadrat sama L2, L kuadrat H per D3. Terus habis itu buat ini kita lakuin interpolasi. Oke, kalau misalkan udah, nah buat ini kita konekin. Karena 253 ini berada di antara kita begitu grafik langsung satu lagi grafik 2,17, kita masukin aja batas bawahnya 100, terus batas atasnya adalah 500. Terus kita ukur dulu, kita tarik dulu. Di sini kita masukin aja 0, terus habis itu buat data ininya, data di per L-nya untuk itu kita copy aja. Itu, oh iya, karena aku belum menghitung L, maaf guys, lupa menghitung L lewat. Nah, buat rumus L-nya di sini ada. Nih, E15 dikali E7 dipangkat 3 dibagi E5. Terus habis itu buat ini sini. Masukin nama memenuhi. Terus buat yang di sini yang memenuhi juga. Terus habis itu kalau misalkan ujian hasilnya udah kelar, kita menghitung
Oh, ini biasanya tuh salah urutan. C, menghitung nilai C. Nilai C itu didapetin dari mana? Nilai C itu didapetin dari 18. Di mana 18 itu adalah nilai L-nya dibagi dengan 6. 6 itu adalah nilai T yang udah ditambah. Terus kalau misalkan udah, kita baru menghitung buat eh, grafik interpolasi. Yang ketiga, hmm, 0,3 ditambah 0,7 saya dapetin. Terus habis itu buat YC-nya hmm, 0,8 batasnya 0,8. Terus tinggal kita masukin aja interpolasinya kita copy. Oke, udah dapetin hasil lagi gitu. Terus buat nilai YC-nya, YC-nya itu rumusnya adalah C28. Salah, sorry. Nah, C28 di sini adalah nilai dari C28 itu nilai dari interpolasi tadi ditambah dengan L5. L5 di sini ada nilai H yang udah ditambahin dengan M. Terus habis itu ditambah dengan I7D yang udah ditambahin. Oke, selanjutnya buat YT-nya. YT-nya itu YT dari rumusnya.
Oke, buat IT-nya tadi gimana? Oke, terus buat hasilnya, hasilnya itu tinggal kita konek-konekin aja. Kita masuk ke data.
Oke, ini udah berhasil dikonek-konekin. Mungkin ini dari data satu, data 2, dan data 3 itu bisa didapetin hasil yang berbeda-beda tergantung juga dengan datanya dan juga cara kita menghitung di grafik yang udah kita print dan disediakan oleh asisten. Nah, buat gelombang, buat olah data teori gelombang knoidal dan juga teori gelombang Stokes mungkin kayak gitu kurang lebih dari aku. Eh, ya, ini buat teori gelombang Stokes tadi cukup panjang dan juga menghasilkan output berupa grafik perbandingan teori Airy dan juga teori Stokes dari data satu, 2, dan juga 3. Terus kalau misalkan nominal tadi, kita menghitung berdasarkan grafik bantuan yang udah kita print tadi. Kita menghitungnya dengan garis dan juga disesuaikan aja sama data yang udah kita dapetin. Di sini kita bisa dapat keterangan memenuhi, memenuhi. Oke, mungkin sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.